Sobat WK perlu tahu kalau pegel-pegel terus kemudian kita aktivitas ringan, tambah baik, tambah enak. Nih kakinya yang sebelumnya pegel-pegel habis saya pakai jalan, habis saya pakai gerak kok kayaknya enakan nih. Itu kemungkinan besar cuman pegal-pegal biasa. Oke. Tapi kalau dipakai beraktivitas kok kayaknya makin sakit, dipakai naik turun tangga, dipakai gerak, coba jogging ringan kok malah tambah sakit sampai terpaksa harus stop olahraganya, itu kemungkinan besar cedera. Nah, di situ Habis touring Pak Dir kemarin? Touring aja ke tuh kebetulan naik ada KRL. motor aja. Iya betul. Pelan-pelan Pak Dir. Kenapa nih? Ini lutut saya kemarin habis futsal. Habis futsal tuh saya selalu, ini nggak enak lah, nggak nyaman. Itu jangan-jangan cedera, jangan dibiarin Mas Eko. Itu bisa gimana? parah. Kalau didiemin nanti Iya. lama-lama. Ya takutnya gitu. Nah, kebetulan saya lagi ada janji nih sama Dokter Erik Subagia dari Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. oke. Dia tuh ya soal cedera begini dia paham betul gitu. Oh, boleh Mungkin ya? bisa tanya dia ya kali Boleh, ya. boleh. Ya? Ya udah, ayo. Sebetulnya saya janji Nanti sama dia. Pak Dir yang Iya, nanti saya tanya dia ya. Atau bisa nanya juga nanya sendiri. Oke, siap kalau gitu. Ya. Sore, Sore, Pak. Mas. Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Menindaklanjuti keluhan saya tadi, sekarang saya sudah berada bersama Dr. Erik Subagio. Beliau merupakan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Halo dok, apa kabar dok? Kabar baik Mas Eko. Dok, jadi ini keluhannya dari saya pribadi dulu nih dok. Tadi ketika jalan ada ngerasa di lutut nyeri gitu. Nah, saya juga kan main olahraga lah ya, futsal, sepak bola, badminton. Nah, kapan saya mesti ini kayaknya udah waktunya memeriksakan ke dokter gitu, atau ya sudah cukup dikompres atau bagaimana? Itu bagaimana sih dok soal penanganan cedera ini dulu gitu? Oke. Jadi Mas Eko memang cedera olahraga itu banyak sekali terjadi, banyak. Apalagi zaman sekarang kan orang semakin aware sama olahraga, orang semakin giat untuk berolahraga dan jenis olahraga makin banyak gitu. Lari, sepeda dan lain sebagainya. Kayak tadi Mas Eko bilang, futsal, sepak bola itu juga banyak cedera. Nah, seringkali orang kalau habis olahraga kadang pegel-pegel, tapi seringkali juga kadang cedera. Nah, itu yang perlu kita tahu sebetulnya membedakan kapan itu pegel-pegel biasa, kapan itu cedera. Yang penting Sobat WK tahu semua bahwa kalau pegel-pegel umumnya itu akan hilang dalam waktu hitungan hari. Oh, oke. Terus kalau kita pegel nih, ada namanya DOMS ya, Delayed Onset Muscle Soreness. Jadi dia pegel-pegelnya tuh baru muncul sekitar 48 sampai 72 jam, artinya sekitar 2-3 hari baru muncul. Menghilangnya nanti sekitar 4-5 hari. Nah, jenis pegel-pegel yang seperti itu kadang munculnya agak lama, itu kadang kabur antara orang bingung apakah ini pegel-pegel atau ada cedera kok sakitnya nggak hilang-hilang nih udah hari ketiga, hari keempat. Itu yang perlu kita bedakan juga. Nah, di situ biasa Sobat WK perlu tahu kalau pegel-pegel terus kemudian kita aktivitas ringan, tambah baik, tambah enak. Nih kakinya yang sebelumnya pegel-pegel habis saya pakai jalan, habis saya pakai gerak kok kayaknya enakan nih. Itu kemungkinan besar cuman pegal-pegal biasa. Oke. Tapi kalau dipakai beraktivitas kok kayaknya makin sakit, dipakai naik turun tangga, dipakai gerak, coba jogging ringan kok malah tambah sakit sampai terpaksa harus stop olahraganya, itu kemungkinan besar cedera. Nah, di situ Sobat WK perlu tahu bahwa ketika mulai muncul kecurigaan cedera, sebaiknya memang periksakan diri ke dokter. Seperti itu. Nah, di dokter kan banyak spesialisnya ya. Itu yang cocok tuh langsung kemana dok? Atau ke rumah sakit dulu? Sekarang kan ada rumah sakit yang rujukan dan lain-lain. Itu gimana dok tahapannya? Betul. Jadi sebetulnya tergantung dari seberapa parah cederanya. Kalau itu cedera parah, misalnya seperti patah tulang atau sendinya bergeser, dislokasi, atau mungkin ada luka terbuka, tentu ke rumah sakit atau manapun pelayanan medis yang terdekat. Apakah itu puskesmas atau rumah sakit, nanti dari situ akan diarahkan untuk rujukan ke jenjang berikutnya. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang cedera olahraga yang sifatnya nggak terlalu urgent, nggak terlalu mendadak atau darurat, mungkin bisa ke
dokter umum dulu kalau memang di sekitarnya dekat dengan dokter umum, atau ke dokter ortopedi juga bisa. Dokter ortopedi itu dokter bedah tulang, karena juga menguasai sistem muskuloskeletal, artinya sistem tulang, organ gerak, sendi, otot, dan sebagainya. Dok, kemudian yang tadi ketika ada masalah, kemudian sudah ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, penanganannya apa saja, Dok? Itu oke, baliklah tergantung cederanya, tapi yang paling sering dilakukan biasanya apa, supaya ada bayangan nanti kalau ke dokter habisnya biayanya segini kan pasti orang berhitung juga. Betul. Ya, Dok, ya? Betul. Gimana, Dok? Ya, memang biaya sering tetap ya harus jadi perhitungan. Cuman untungnya kan sekarang udah ada sistem BPJS, penjamin kesehatan, asuransi, dan sebagainya. Tentunya dokter nggak akan langsung, oh ini masalahnya ini perlu dilakukan, ini enggak. Tentu akan diperiksa dulu, tahapan-tahapan pemeriksaan untuk sampai kita tahu pasti masalahnya apa itu cukup banyak ya. Biasanya tentu dokter akan melakukan tanya jawab, sesi tanya jawab, atau biasa dikenal dengan anamnesis. Itu dicari tahu nih, kenapa sih bisa terjadi, kenapa kok misalnya sakit kakinya, apakah habis jatuh atau kesleo, apakah ini baru pertama kali jatuh langsung sakit, atau sebelumnya udah sering jatuh, atau sebelumnya udah pernah ada sakit, dan sebagainya. Dari situ bisa diarahkan, oh ini kecurigaannya di mana nih, misalnya di ankle-nya atau misalnya di lututnya, dilakukanlah pemeriksaan fisik oleh dokter. Jadi stepnya akan seperti itu. Dokter pemeriksaan fisik tentu akan dipandu oleh kecurigaan yang tadi udah dibentuk. Misalnya curiganya ankle-nya ada bagian yang robek di ankle-nya, ligamennya, curiganya. Tentu dokternya akan memeriksa ligamen itu dan juga memeriksa struktur-struktur lain di sekitarnya. Dari pemeriksaan itu kecurigaannya semakin jelas, semakin tajam, maka biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang macam-macam, bisa mulai dari foto ronsen polos, bisa juga pemeriksaan USG, muskuloskeletal dalam hal ini, bisa juga MRI, macam-macam bisa dilakukan. Dari situ baru dapat diketahui, oh ini masalahnya ternyata misalnya ada ligamen yang robek, atau misalnya ada sendi yang bergeser, sehingga baru di situ bisa didiskusikan penanganannya. Apakah penanganannya, kalau dari sisi kami ortopedi itu penanganannya selalu kami bagi dua, non operatif artinya tidak perlu operasi, atau operatif artinya perlu operasi. Nah itu akan dilihat dari derajat keparahannya, dari kira-kira potensi untuk penyembuhan ke depannya, dari kira-kira masalah-masalah yang mungkin timbul kalau hanya ditangani seperti ini atau itu dan sebagainya. Tentu itu akan didiskusikan dengan pasien, dicari solusi yang terbaik bagaimana untuk penanganannya. Selalu Seperti ada itu. opsi ya. Selalu ada opsi. Tidak memaksakan. Betul. Ini harus segera operasi. Enggak. Ya. Betul. Jadi selalu ada opsi dan itu pasti akan didiskusikan. Seperti itu. Range-nya, Dok. Range harganya. Katakanlah untuk sakit ankle nih. Memeriksakan ankle kan tadi harus melewati sejumlah tes. Itu bisa disampaikan nggak, Dok? Range harga? Kalau range harga sejujurnya bergantung dari fasilitas kesehatan masing-masing. Karena berbeda nanti fasilitas puskesmas, misalnya yang hanya penanganan mungkin sampai foto ronsen, atau misalnya rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan yang jauh lebih advance, MRI, mungkin USG, CT scan atau sebagainya, itu akan sangat berbeda-beda ya range harganya. Apalagi sekarang dengan zaman sistem asuransi kesehatan, baik itu BPJS maupun asuransi umum, itu sebetulnya kita nggak terlalu perlu pusing karena sudah di cover oleh asuransi. Minimal kita nggak punya asuransi umum, kita punya BPJS seperti itu. Jadi kalau untuk pembiayaan kesehatan sih untuk zaman sekarang kayaknya kita udah cukup aman, nggak perlu terlalu pusing sih. Itu. Jadi Sobat WK nggak perlu pusing. Nah sekarang kita bicara, kenapa Sobat WK atau masyarakat harus ketika mengalami cedera harus memeriksakan dirinya ke rumah sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Kelebihannya apa aja, Dok? Betul. Kalau di tempat kami Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong itu memang sudah terkenal dengan care-nya yang baik ya. Jadi artinya kami menangani pasien dengan hati, dengan tulus, tentu itu. Dan juga di samping itu memang sumber dayanya yang kompeten itu sudah terbukti
Ya, jadi itu yang menjadi suatu produk unggulan dari kami sebetulnya. Gitu. Jadi senyum sapa salam kayak di pom bensin gitu ya. Betul, salam senyum sapa. Salam senyum sapa. Dok, kita balik ke cedera nih, Dok. Saya termasuk yang percaya ke sains tapi saya pernah melakukan juga ketika cedera diurut. Ya, ya. Dok, cedera engkel paling sering gitu. Itu apa sih plus minusnya? Atau mungkin kalau di mata dokter minus semua itu gimana, Dok? Ya, kalau bicara soal diurut, banyak kejadian yang memang saya sudah lihat. Orang datang dengan diurut, bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Bahkan paling buruk pun akhirnya perlu amputasi ada. Nah, tinggal tergantung sebetulnya masalah kondisi awalnya orang ini bagaimana sehingga dia datang ke tukang urut. Kalau kondisi awalnya ringan, misalnya cuman otot pegal-pegal atau cederanya ringan, oke, masih ada tempat untuk diurut. Tapi ketika itu patah tulang, ketika itu cedera yang lebih berat ya, misalnya ada robekan ligamen, sendi bergeser, saya tidak menganjurkan ke tukang urut gitu, karena untuk kita mengetahui kondisi pastinya itu kita perlu beberapa pemeriksaan yang tadi saya sudah sebut ya, mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ronsen dan lain sebagainya, sehingga kita ambil contoh misalnya kasus patah tulang, kita tahu posisi tulangnya ini ketika dia patah, posisinya yang satu ujungnya lari kemana, yang satu kemana. Ketika dokter melakukan namanya reduksi, artinya mengembalikan posisi tulang, itu akan dipandu oleh hasil ronsen mungkin atau hasil CT scan. Dia akan dipandu oleh itu sehingga tahu, oh ini tulangnya diarahkan kemana, bukan cuma dengan feeling aja tentunya, memang kerasa. Tapi untuk pasti mengetahui itu perlu panduan dari foto ronsen atau mungkin CT scan dan sebagainya. Selain itu memang ada teknik-teknik tertentu yang harus kita kuasai ketika contohnya saya menjadi ahli bedah ortopedi, itu teknik-teknik mengembalikan posisi seperti itu ada dan itu harus kita kuasai sebagai teknik dasar. Kayak misalnya mengembalikan sendi yang bergeser itu nggak bisa hanya ditarik, diarahkan kembali masuk, enggak. Karena seringkali kalau hanya diarahkan searah dengan jalan dia masuknya, justru akan menimbulkan cedera lebih berat. Apakah itu tulangnya akan jadi patah, atau mungkin ada jaringan yang terjepit, bisa otot, pembuluh darah, saraf, dan sebagainya. Di samping itu memang manipulasi nggak boleh dilakukan berulang-ulang kali. Jadi misalnya kayak mau dikembalikan posisi tulangnya yang bergeser atau sendinya yang bergeser, itu nggak boleh dilakukan berulang-ulang. Kenapa? Karena ketika kita lakukan berulang-ulang, otomatis cederanya menjadi lebih berat, perdarahannya lebih banyak, jaringan-jaringan juga akan lebih meradang, menjadi bengkak, timbul namanya compartment syndrome. Artinya daerah situ bengkak sedemikian besarnya sehingga ujung yang jauh menjadi terjepit, aliran darahnya, sarafnya terjepit. Nah itu kasusnya saya udah lihat cukup banyak, datang ke kami patah tulang atau mungkin sendinya bergeser, kemudian diurut, jaringan membengkak karena diurut, berkali-kali diulang, ditarik, dan sebagainya, berkali-kali akibatnya daerah situ membengkak sehingga bagian yang jauh dia terjepit, pembuluh darahnya, sarafnya terjepit, lama-lama mati. Jaringan yang jauh mati, membusuk, mau nggak mau pilihannya cuma amputasi. Karena kalau dibiarkan membusuk jadi sumber racun untuk tubuh. Beberapa kali sudah saya lihat sendiri kasus-kasus seperti itu dengan mata. Bisa sampai amputasi? Bisa sampai amputasi, betul. Jadi saran saya untuk Sobat WK sekalian, kalau memang mengalami cedera, misalnya sudah pernah diurut dan nggak ada perbaikan, ya sarannya berikutnya adalah ke dokter. Tapi kalau memang cedera dan belum pernah diurut, ya saran saya tetap ke dokter gitu. Dari situ akan dilihat, ini misalnya patah tulang, ini misalnya sendi bergeser, nanti akan berdiskusi dengan dokter Anda, bagaimana penanganan terbaiknya. Kalau gini dok, udah telanjur nih ke tukang urut, terus kalau misalnya tangan patah dok, terus baliknya tuh nggak normal gitu, nggak kayak normal, ada yang gini ya dok ya, itu masih bisa dikembalikan seperti semula nggak? Tergantung. Atau beda lagi itu penanganannya? Kalau misalnya kayak tadi kasusnya patah atau misalnya sendinya pernah bergeser, biasanya jaringan yang rusak itu bukan hanya itu. Sendi kita untuk bisa bergeser itu pasti jaringan-jaringan pengikatnya, struktur-struktur di sekitarnya akan rusak. Ketika itu dikembalikan, posisi sendinya kembali masuk,
jaringan-jaringan yang rusak di sekitarnya itu harus sembuh supaya sendi itu menjadi stabil. Nah, seringkali ketika penyembuhannya nggak bagus, jaringan-jaringan di sekitarnya nggak bagus sembuhnya, itu menjadi nggak stabil. Atau bisa jadi ketika sendi itu posisinya kembali, ada sesuatu yang terjepit di situ. Nah, pertanyaannya tadi, apakah itu bisa kembali normal atau enggak? Jelas kita harus pastikan sendinya kembali ke posisi yang normal, nggak ada jaringan-jaringan di sekitar lainnya yang mengalami kerusakan berarti, sehingga dia bisa terjadi penyembuhan dengan baik. Nah, untuk memastikan itu semua, tentunya setelah sendi dikembalikan, kita harus evaluasi lagi. Biasanya prosedur standar kita setelah mengembalikan sendi yang bergeser adalah pemeriksaan aliran darah di bagian yang jauh dari sendi. Misalnya kalau itu sendi siku, kita cek nih, habis sendi sikunya kita kembalikan, posisinya betul, Balik nih, kita udah balik cek, ya. betul, kita cek lagi nih, pembuluh darahnya bagus nggak di setiap jari, alirannya bagus nggak. Kalau nggak bagus, mungkin ada pembuluh darah yang kejepit di sini, misalnya. Kita cek juga fungsi sarafnya, bagaimana, apakah ini sudah sama belum rasanya kanan sama kiri, kita cek. Kita cek saraf yang mempersarafi otot, apakah sudah bisa gerakan-gerakan tertentu untuk mengecek saraf ini. Kalau sudah bisa, semuanya oke, kemungkinan jaringan-jaringan itu sudah oke. Sisa kestabilannya nanti yang harus dievaluasi sambil penyembuhan. Oke, tahap Begitu. selanjutnya berarti apa? Fisioterapi itu, Dok? Betul, fisioterapi bisa dilakukan untuk memperkuat jaringan-jaringan di sekitar yang mengalami cedera. Dan di rumah sakit dokter menyediakan juga semua Menyediakan. komplit berarti ya? Kami menyediakan fisioterapi untuk baik cedera-cedera yang tidak memerlukan operasi bisa dilakukan fisioterapi, atau cedera-cedera yang sudah selesai mendapat penanganan, misalnya operasi ataupun non operasi, seperti tadi misalnya hanya dikembalikan posisi sendinya, itu pun tetap harus di fisioterapi untuk memastikan ototnya kembali berfungsi seperti sedia kala, terus kemudian fungsi saraf dan lain sebagainya kembali seperti sedia kala. Oke. Kalau kasusnya gini, Dok, ketika siapapun sobat WK lagi olahraga, di mana saja lah mereka, entah di gor di mana, penanganan terus terjadi cedera, entah dimanapun ya. Nah, penanganan pertamanya tuh bagaimana? Oke. Untuk tips buat sobat WK. Betul. Ini tips yang semua sobat WK perlu tahu, kita semua perlu tahu sebetulnya bagaimana penanganan pertama terhadap cedera. Ada dikenal dengan istilah PRICE, P-R-I-C-E. P ini dari bahasa Inggris ya, P singkatan dari protection, artinya kita lindungi. Misalnya kita mengalami cedera di lutut, daerah lutut ini harus dilindungi dong, jangan sampai terbentur-bentur, jangan sampai misalnya waktu naik mobil mau ke rumah sakit, terus kemudian naik mobil goyang-goyang berlebih, enggak, kita harus lindungi, protection. Bagaimana caranya? Macam-macam, tergantung apa yang tersedia di situ. Misalnya kita lagi olahraga di gor, adanya kardus-kardus aqua, ya boleh kardus-kardus dilipat sehingga dia menjadi keras, kita taruh di samping-samping atau di depan belakang sehingga dia nggak banyak goyang. Ikat, jangan terlalu kencang. Sekedar untuk supaya dia nggak bergoyang, karena kalau itu cedera dia akan membengkak. Kalau kita mengikatnya terlalu kencang, dia akan mengganggu aliran darah. Itu pertama adalah P, protection. Yang kedua adalah rest. Rest artinya jangan bergerak. Protection tadi dengan kita memberi misalnya kardus, mungkin kayu, atau mungkin sekedar kasih bantalan dengan pakaian-pakaian yang digulung atau apapun, itu juga mencegah dia bergerak banyak sehingga dia bisa rest, istirahat. Oke, yang pertama tadi protection, yang kedua adalah rest, yang ketiga adalah ice. Kalau itu terjadi cedera, otomatis akan terjadi proses peradangan. Proses peradangan ini perlu kita turunkan sesegera mungkin dengan es. Jadi kita kompres dengan es. Biasanya kita pakai bisa es batu, masukkan ke plastik, bungkus dengan kain, jangan langsung nempel ke kulit, bungkus dengan kain, baru dilakukan compression dengan es. Yang ketiga PRIC, yang ketiga adalah compression. Compression di sini dalam artian compression bandage. Ya, kita lakukan kompresi, artinya penekanan ke daerah sekitar yang mengalami cedera. Tujuannya apa? Supaya kalau dia memang membengkak, dia membesar tapi nggak terlalu berlebih sekali. Karena ketika dia membengkak terlalu besar, terjadi perdarahan di dalam, kalau dia dibiarkan keluar terus-menerus, ya akan beresiko merusak jaringan yang lain. Yang ketiga adalah, yang kelima adalah E, elevation. Artinya kita
elevasi, naikkan, tinggikan lebih tinggi dari jantung kita. Jadi kalau kita posisi tidur, misalnya kakinya mengalami cedera, kakinya kita elevasi, ganjal pakai bantal di bawah supaya bengkaknya cepat reda. Jadi apa ininya, Dok? Penjelasan medisnya gimana tuh? Kita membantu menggunakan gaya gravitasi. Ya, misalnya ankle ya? Betul. Berarti kan diganjel bantal gitu. Betul. Nah, itu gimana? Kita menggunakan gaya gravitasi sehingga cairan-cairan yang terkumpul, kan tadi kalau kita mengalami cedera akan terjadi peradangan. Ya. Peradangan itu sebetulnya dia akan terjadi keluarnya cairan-cairan dari pembuluh darah kita masuk ke, istilah kita adalah third space. Third space adalah zona ketiga di antara sel dengan pembuluh darah. Nah, karena dia cairan masuk ke situ, bocor dari pembuluh darah, dia akan menyebabkan pembengkakan. Nah, ini mau kita bantu kembali masuk ke pembuluh darah, terus kemudian kembali ke jantung sirkulasi kita. Dengan cara salah satunya, selain tadi compression, selain kita bantu dengan ice, kita bantu dengan elevation. Kita naikkan kakinya lebih tinggi dari jantung supaya gaya gravitasi itu bisa membantu cairan-cairan itu kembali sehingga dia nggak bengkak. Otomatis dengan bengkaknya berkurang secara cepat, kita membantu mengurangi proses peradangan, kita akan mempercepat proses penyembuhan dan meminimalkan resiko cedera di area sekitar situ. Jadi tadi langkah pertama itu PRICE, P-R-I-C-E, protection, rest, ice, compression, elevation. Seperti itu langkah pertama. Kalau cederanya itu dibarengin dengan luka robek, kan sering terjadi tuh. Ya. Dalam kasus mungkin kecelakaan motor, Betul. kendaraan, kakinya ya patah gitu. Kan di situ ada lukanya juga tuh. Itu gimana? Sama, Ya. price juga. Secara umum sama, kecuali mungkin yang perlu kita hindari di sini ice compression. Oke. Ya, ice compression. Kalau ada luka, sebetulnya kita berusaha menghindari itu terpapar dari kontaminan, artinya zat-zat yang bisa menimbulkan resiko infeksi. Price tadi, protection tetap harus dilakukan. Artinya dengan protection kita meminimalkan resiko cedera-cedera di bagian lain. Dia ada robekan, dia ada patah tulang, tulangnya nongol keluar, kita harus lindungi. Jangan sampai tulang yang udah nongol keluar dan ada robekan itu dia bergoyang-goyang, ujung tulang yang tajam malah merobek jaringan lain. Maka kita lakukan protection. Oh, jangan so tahu balikin sendiri ya, Dok? Kalau kalau gitu, Dok. Sobat WK Kan punya pengen menolong ilmunya, gitu betul. ceritanya. Kalau punya ilmunya, tahu, pernah melakukan, silahkan lakukan. Oke. Tapi dengan catatan tahu, Iya. punya ilmunya ya, dan pernah melakukan. Tapi kalau enggak, saran saya jangan. Karena terkadang itu, kita berusaha nih pengen ngembaliin, Iya, sampai kelihatannya oke nih, masuk nih kelihatannya. Tapi yang kita nggak tahu tuh ada yang kejepit nggak di dalam. Siapa tahu yang sebelumnya pembuluh darah awalnya oke-oke aja, fine-fine. Terus ketika kita mengembalikan kejepit atau malah kegores sama tulang yang tajam itu malah jadi robek. Nah, itu bahaya di situ. Makanya kalau ada tahu, punya pengalaman, pernah melakukan, silakan. Cuman biasanya itu pun dilakukan 1 kali maksimal. Artinya 1 kali coba dikembalikan nggak berhasil, stop, jangan dilakukan lagi. Nanti dilakukannya di rumah sakit, biasanya kita lakukan di bawah pengaruh obat bius, sehingga ototnya rileks, jaringannya lebih gampang untuk dikembalikan. Kalau ini dikasih minum gitu, nggak soal ya, atau harus gimana? Jangan dikasih minum? Atau? Kalau dari sisi ortopedi, dikasih minum, nggak dikasih minum, secara umum nggak ada pengaruhnya ke luka, kecuali kalau dia penurunan kesadaran. Kalau kita penurunan kesadaran, orang nggak sadar, kita kasih minum, dia akan resiko tersedak. Kecuali lainnya adalah kalau kira-kira lukanya atau kondisi cederanya memerlukan operasi yang segera. Misalnya patah tulang terbuka, tulangnya kelihatan keluar, robek di mana-mana, itu udah hampir pasti butuh operasi segera. Ya lebih baik sudah mulai start puasa dari kapanpun sesegera mungkin supaya operasinya bisa lebih cepat. Gitu. Dok, kemudian saya kepingin tahu, Dok, boleh diceritain nggak kasus-kasus apa yang pernah ditanganin dokter dan bagaimana penanganannya dan hasilnya seperti apa? Ya, kalau di kami di Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong, kami menangani berbagai macam kasus ortopedi, mulai dari kasus non cedera, non trauma, kasus cedera, juga kasus-kasus lainnya ya, seperti misalnya kasus
trigger finger, kasus carpal tunnel syndrome banyak kita tangani. Di antaranya kasus-kasus patah tulang juga banyak, beberapa kasus kami tangani sampai sembuh, sampai pasien yang awalnya tulangnya patah, nggak bisa berjalan, kembali berjalan, kita lakukan rehabilitasi, kita lakukan fisioterapi, pasien bisa kembali berjalan, banyak kasus-kasus yang kami tangani di sana. Kalau yang paling rumit, tingkat kerumitannya ini memerlukan waktu yang cukup panjang biasanya apa, Dok? Cedera? Secara umum masing-masing kasus punya kerumitannya masing-masing ya. Jadi masing-masing kasus itu tailored, artinya kita nggak bisa pukul rata semuanya. Kadang ada yang kerumitannya di menemukan ini masalahnya apa nih, kok orang ini sakit terus menerus, ini masalahnya apa, udah diperiksa ini, periksa ini, nggak ketemu. Terkadang ada yang kerumitannya di meja operasi, jadi kelihatannya oke, fine, pas di operasi, wah ini ternyata susah nih, kita perlu misalnya alat tambahan ini. Terkadang juga yang cukup sering nih, kerumitannya adalah di compliance, artinya di ketaatan si pasien juga. Hasil operasinya udah bagus, pasien kita sarankan ini perlu fisioterapi supaya otot-ototnya kembali kuat, bisa kembali berjalan dengan bagus, tapi terus malas datang, terus kemudian lupa datang, atau kadang lupa minum obat, ya hasilnya nggak bisa maksimal. Jadi tiap pasien, tiap kasus punya tantangannya masing-masing sih. Gitu. Dok, setelah balik ke cedera nih tadi, Dok. Cedera ankle misalnya. Sudah ditanganin, terus setelah itu kan butuh fisioterapi. Itu kan nggak cuma sekali ya, Dok ya, beberapa kali. Nah, sebetulnya efeknya apa sih ketika si pasien itu tidak disiplin? Tadi dokter bilang, udah sehat kok ini, nggak usah lah, nggak perlu, saya langsung olahraga aja. Itu sebetulnya kalau nggak tuntas apa efeknya? Kalau nggak tuntas, nomor satu jelas penyembuhannya dia nggak akan maksimal. Itu udah pasti nomor satu ya, dari masalah utamanya sendiri. Di samping itu ada potensi karena cederanya itu nggak tuntas tertangani, terus kemudian dia udah kembali misalnya olahraga, kembali beraktivitas dengan intensitas tinggi, ada kemungkinan karena bagian yang cedera itu belum sembuh betul, dia akan ngerembet ke bagian yang lain. Jadi bagian-bagian tubuh lain yang selama ini mengambil alih, dia akan mendapat beban berlebih, kompensasi ke bagian itu. Sehingga bagian yang tadi cedera nggak sembuh, dia tambah bagian yang lain akan mengalami injury. Nah itu kasusnya cukup banyak, terutama di ankle, di sendi-sendi yang tumpuan beban kita, ankle, terus lutut, itu banyak. Misalnya contohnya makin parah bisa jadi, contohnya kayak misalnya kasus yang sekarang lagi sering nih, banyak orang bilang ACL, injury cedera pada ACL ya. Kalau orang biasa main bola, biasa futsal, biasa badminton, olahraga yang banyak gerakan pivoting, artinya kita mengubah posisi tubuh dengan kaki tetap diam, kita mau ke kiri, mau ke kanan, nah itu kan banyak tuh di futsal, di sepak bola. Itu orang sangat beresiko kena cedera ACL. Ya, olahraga yang berhenti mendadak sambil berputar badannya itu risiko, dan kejadiannya cukup banyak. Ketika ACL itu nggak ditangani secara tuntas, biasa terutama apalagi yang complete tear ya, robekannya total, jadi ACL-nya putus, betul-betul putus. Karena ada beberapa kasus yang ACL-nya cuma robek sebagian, misalnya 50% dia robek. Nah itu dia masih bisa pakai tuh? Masih bisa pakai. Tapi pada kasus yang robek total, dia nggak tangani dengan baik, nggak berobat, nggak diperbaiki itu ACL-nya, sendi-sendi lain akan, bagian lain dari sendi itu akan mengalami beban berlebih, stabilizer yang lain. Apakah itu meniskusnya, atau itu PCL-nya, atau kolateral ligamennya, dan sebagainya, struktur-struktur lain itu akan mendapat beban berlebih untuk menstabilkan si lututnya. Karena ACL itu sebenarnya adalah komponen utama yang menstabilkan sendi lutut kita, primary stabilizer. Ketika itu nggak ditangani, ya yang lain beresiko cedera, dan itu cukup banyak kejadiannya. Jadi daripada kemana-mana nyebar itu, ya mendingan langsung dikonsultasi. Mending langsung ditangani, at least dengan berkonsultasi ke dokter, ke rumah sakit, Sobat WK tahu kondisinya ini sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena banyak juga orang yang, aduh takut ke dokter, takut ketahuan nanti masalahnya ini. Takut ketahuan, aduh ternyata ACL saya robek. Lebih baik nggak usah tahu deh. Cuman kalau nggak usah tahu ya nanti ujung-ujungnya ya nggak beres-beres masalahnya. Lebih baik tahu,
diskusikan dengan dokter Anda penanganannya bagaimana nih, bagusnya apakah perlu operasi, nggak perlu operasi. Misalnya kalaupun masih takut operasi, masih belum siap nih, solusi alternatifnya apa, itu semua bisa didiskusikan sih. Nggak usah khawatir, pasti kalau ke dokter ortopedi pasti operasi, belum tentu, karena tergantung kasus, dan di samping operasi selalu ada alternatif lainnya, seperti itu. Oke. Dok, kemudian ini dok, saya mau datang ke tempat dokter rumah sakit Saint Carolus Summarecon Serpong, tapi saya nggak cedera gitu, saya pingin pijat olahraga apa sport massage, itu ada juga di kami ada untuk dari bagian fisioterapinya ada. Itu apa aja dok biasanya dan apa manfaatnya? Kalau itu bagian fisioterapi lebih dalam ya. Tapi ya. Secara umum kalau massage atau pijat-pijat otot sih oke untuk kasus-kasus DOMS tadi ya, delayed onset muscle soreness. Ketika kita mengalami pegal-pegal, ketika kita mengalami capek nih, habis olahraga capek, itu massage oke banget. Karena dengan massage kita akan merelakskan otot, memperbaiki sirkulasi, pembuluh darah di sekitar situ, sehingga tumpukan-tumpukan asam laktat yang terbentuk habis olahraga, kan kita sering pegal-pegal. Itu salah satunya karena asam laktatnya numpuk banyak. Nah, dengan kita memperbaiki sirkulasi, pijat tadi memperbaiki sirkulasi, asam laktat ini cepat dibuang dari area otot-otot itu. Nah, itu oke banget. Baik, kalau gitu. Dok, terakhir, ya kita semua nggak pengen cedera gitu ya. Kalaupun cedera kita tahu harus kemana gitu, terutama soal ortopedi tadi. Nah, minta tips lagi dok, bagaimana cara pemanasan terus pendinginan supaya kita terhindar dari cedera-cedera itu. Betul. Jadi memang supaya kita terhindar dari cedera, salah satu yang perlu kita lakukan adalah pemanasan, stretching, dan juga pendinginan pasca olahraga. Pemanasan dan stretching itu bergantung dari masing-masing olahraga yang mau kita lakukan. Intinya kita adalah pre-conditioning untuk olahraga kita. Kalau olahraga kita berlari, maka fokus pemanasan kita sudah jelas ke area bawah, core muscles kita. Upper body sedikit. Kalau misalnya olahraga kita lebih banyak pengen weightlifting di upper body, pemanasan jelas daerah upper body kita sama core muscles. Nah, itu pemanasan spesifik untuk jenis olahraga yang mau kita lakukan. Nah, selain itu pemanasan ada macam-macam, ada pemanasan dan stretching ya. Ada yang static stretching, ada yang dynamic stretching, ada pre-contraction stretching. Biasanya kalau Sobat WK semua terbiasa dengan olahraga, punya misalnya personal trainer, silahkan tanyakan ke personal trainer masing-masing untuk mengetahui apa sih pemanasan atau stretching yang paling cocok untuk olahraga yang saya mau lakukan. Setelah olahraga selesai, pastikan kita melakukan pendinginan untuk recovery. Ketika kita habis berolahraga, tekanan darah kita tentunya tinggi, nadi kita tinggi. Kalau kita langsung diem, langsung duduk, langsung misalnya masuk ke ruangan ber-AC, tentu tubuh kita akan kaget. Di situ kita perlu menurunkan pelan-pelan. Denyut jantung kita yang misalnya awalnya tinggi 150, 160, kita turunkan pelan-pelan sampai ke denyut jantung normal. Sehingga dengan itu kita lakukan, kita akan mengurangi resiko terjadinya cedera. Oke, baik kalau gitu dok. Ini saya mewakili Sobat WK, kalau makan sebelum olahraga akan cedera nggak dok? Tergantung olahraganya apa dan makannya apa dong. Kalau kita misalnya mau olahraga renang, terus kita makannya nasi padang yang 2 porsi, udah jelas muntah sih. Jadi tergantung. Tapi kalau kita misalnya mau nge-gym nih, mau ngangkat-ngangkat, mau bodybuilding, mau weightlifting, tapi kita nggak makan, pagi bangun tidur langsung pengen ngangkat berat, ya jelas cedera juga, jelas kita akan nggak kuat ngangkat, akhirnya hasilnya nggak optimal. Tapi secara general rules, tentu kita harus kasih jeda, jarak antara makan dengan olahraga. Ini secara umum ya. Kita kasih jeda waktu sekitar 1-2 jam. Jadi jangan langsung makan terus langsung olahraga, jangan juga dengan perut kosong langsung olahraga, seperti itu. Kan ada defisit kalori dok, jadi kalau nggak makan mungkin cepet kurus gitu, enggak ya? Cepet kurus atau malah kelaparan terus malah nggak bisa olahraga gitu. Ya tergantung, kita mesti imbang lah. Baik kalau gitu dokter, terima kasih banyak dok atas waktunya. Sobat WK,
Demikian obrolan kita dengan Dr. Erich Ya. Subagio, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarken Serpong. Mudah-mudahan bermanfaat karena ada banyak tips yang dibagikan tadi. Dokter, terima kasih banyak. Terima atas kasih waktunya. banyak. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.